Di balik tikar pandan dan bayangan silek, ada kata-kata yang tak boleh diucapkan. Di Padang Panjang, sebuah tarian menggunakan sejarah yang dikutuk. Ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah pertunjukan kata, darah, dan warisan yang terlupakan. Kalau sebelumnya kita telah membawakan cerita dari Sumatera Utara, Arang di ujung Delhi, kali ini kita membawakan cerita fiksi dari tanah Minang, Padang, Sumatera Barat. Selamat datang di Silek Darah di Rumah Gadang, kisah horor budaya Minangkabau yang akan mengguncang pikiranmu. Kalau kamu suka cerita yang bermisteri, budaya, dan ketegangan, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu tentang adat dan horor, dan subscribe agar nggak ketinggalan episode berikutnya. Aktifkan loncengnya karena kata bisa datang kapan saja. Sebelumnya, saya mau menyebutkan siapa aja yang ada di dalam cerita ini. Rania, tokoh utama, penari kontemporer asal Jakarta yang kembali ke kampung ibunya di Padang Panjang. Ambisius, kreatif, tapi awalnya kurang memahami batas adat. Nan Marajo, dia adalah roh penghulu yang dikutuk. Sosok misterius, penuh dendam, tapi sebenarnya korban sejarah. Ia muncul sebagai bayangan, lalu sebagai sosok lengkap berpakaian adat. Pak Gindo adalah tetua adat dan penjaga petata, bijak, pendiam, dan memahami kekuatan di dalam budaya Minang. Ia menjadi pembimbing Rania dalam memahami kutukan dan adat. Ibu Rania, penjaga tradisi keluarga, tegas dan penuh peringatan. Ia memahami bahaya menggabungkan silek dengan seni modern tanpa izin adat. Ada anak muda kampung, pendukung pertunjukan randai dan pepatah. Skeptis tapi terbuka, antusias, kreatif, dan mulai tertarik kembali pada budaya setelah melihat dampak nyata dari kutukan. Simbol generasi baru yang mulai menghargai warisan adat. Para tetua adat, penonton dan penilaian pertunjukan terakhir. Mereka jadi saksi pengadilan adat yang menentukan nasib Rania dan Roh Nan Marajo, penjaga sah adat Minangkabau. Sekarang, mari kita buka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Seorang penari kontemporer asal Jakarta kembali ke kampung halaman ibunya di Padang Panjang untuk mengikuti festival silek dan randai. Ia ingin menciptakan koreografi baru yang menggabungkan silek Minang dan tari modern. Tapi ibunya berpesan, jangan masukkan silek ke dalam tarian tanpa izin nenek mama. Silek bukan untuk ditonton, tapi untuk dijaga. Rania mengabaikan peringatan itu. Ia masuk ke rumah gadang tua milik keluarganya yang sudah lama kosong dan mulai berlatih di sana. Di dinding tergantung sebilah keris berkarat dan kain soket yang warnanya memudar. Malam pertama di rumah gadang, Rania mendengar suara langkah kaki di loteng, diiringi bisikan. Nan sabana indak tampak, nan tampak indak sabana. Yang nyata belum tentu benar, yang benar belum tentu nyata. Ia menemukan buku tua yang berisi petata petitih Minang, tapi beberapa halaman ditulis dengan darah. Salah satu kalimat berbunyi, silek nan ditarikkan akan membangunkan Nan Marajo. Silek yang ditarikan akan membangunkan yang berkuasa. Rania tetap melanjutkan latihan. Ia menari dengan gerakan silek diiringi musik elektronik. Tapi setiap kali ia menari, bayangan hitam muncul di cermin, menirukan gerakannya dengan versi yang lebih brutal. Saat festival dimulai, Rania tampil di balai adat. Gerakannya memukau, tapi di akhir tarian ia jatuh pingsan. Penonton melihat bayangan hitam melompat dari panggung dan menghilang ke arah rumah gadang. Malam itu, para tetua adat berkumpul. Mereka mengatakan bahwa Rania telah membangunkan silek darah, roh pendekar yang dikutuk karena menggunakan ilmu untuk membunuh sesama dalam perang saudara Minang di masa lalu. Silek bukan untuk hiburan. Ia adalah warisan sumpah dan darah. Untuk menenangkan roh, Rania harus melakukan randai tradisional yang menceritakan kisah Nan Marajo dengan jujur, tanpa modifikasi. Ia dibantu oleh anak-anak muda kampung yang masih memegang tradisi. Namun saat pertunjukan dimulai, roh Nan Marajo muncul di tengah lingkaran randai, menuntut darah sebagai penembusan. Ia berkata, "Kau menari di atas luka, kini luka itu menari di atasmu." Rania akhirnya menyadari bahwa ia harus menari bukan hanya untuk pertunjukan, tapi untuk pemulihan. Ia menari dengan gerakan randai asli, diiringi talempang dan salung sambil mengucapkan petata. Adat basandi syarak, syarak basandi kita pula. Roh itu perlahan menghilang dan rumah gadang kembali tenang. Malam itu langit Padang Panjang pekat. Hujan turun pelan seperti bisikan yang menetes dari langit.
Rumah gadang tempat Rania tinggal mulai menunjukkan tanda-tanda tak wajar. Dinding berembun meski tak ada hujan. Suara talempong terdengar dari loteng. Dan kain soket tua di dinding bergerak sendiri, seolah menari mengikuti irama yang tak terdengar. Rania duduk di tengah rumah, membaca ulang buku-buku petatah petitih berdarah yang ia temukan sebelumnya. Di halaman yang baru terbuka, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Nan dikato indak dipikir, nan dipikir indak dikato. Yang diucap tak boleh dipikir, yang dipikir tak boleh diucap. Ia sempat mengucapkan pepatah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hanya karena terdengar indah, silat dan marajo, indah bisa ditarimo, indah bisa dibuang. Sejak saat itu, bayangan Nan Marajo tidak hanya muncul di panggung, tapi juga di cermin, di air, bahkan di mimpi orang-orang kampung. Seorang anak kecil ditemukan berjalan dalam tidur, mengucapkan pepatah yang sama berulang-ulang, matanya kosong. Rania mencari jawaban ke surau tua di ujung kampung, tempat para tukang petatah dulu berkumpul. Di sana, ia bertemu dengan Pak Gindo, seorang tetua yang sudah lama tak bicara dengan siapapun. Pak Gindo hanya berkata, petatah itu bukan hanya sekedar kata, ia adalah pintu, kau telah membukanya. Rania berkata, pintu kemana? Pak Gindo menunjuk ke tanah, lalu ke langit, lalu ke dadanya sendiri, ke dalam, ke atas, ke balik. Ia menjelaskan bahwa ada pepatah larangan yang hanya boleh diucapkan saat batagak penghulu atau saat kematian penghulu. Jika diucapkan sembarangan, ia akan memanggil roh-roh yang terikat pada adat. Roh yang tidak bisa kembali karena tidak diberi pulang ke pangkal ritual pemulangan jiwa. Rania telah mengucapkan 1 dari 3 pepatah larangan dan 2 lainnya tertulis di buku berdarah itu. Tapi halaman terakhirnya hilang, terbakar sebagian. Rania kembali ke rumah gadang dan mencoba menulis ulang pepatah yang hilang. Tapi setiap kali ia menulis, tinta berubah menjadi darah. Ia sadar, hanya darah yang bisa ditulis kata terakhir. Ia memotong jarinya dan menulis di halaman kosong. Nan Marajo indak mati, nan mati indak Marajo. Tiba-tiba rumah bergetar. Bayangan Nan Marajo muncul, tapi kali ini bukan hanya sebagai siluet, tapi sebagai sosok pelengkap. Tubuhnya dibalut sarawak gelembang, matanya merah, dan tangannya memegang keris pusaka yang bergetar sendiri. Ia berkata, kau telah menyelesaikan kata, kini aku bisa bicara. Rania berkata, apa yang kau inginkan? Bukan darahmu, tapi pengakuan. Aku bukan kutukan, aku adalah sejarah yang disembunyikan. Nan Marajo ternyata bukan roh jahat, melainkan penghulu yang dibunuh karena menolak menjual tanah ulayat kepada Belanda. Ia dikutuk oleh sesama penghulu yang tergoda kekuasaan. Pepatah larangan adalah cara untuk membungkam sejarahnya. Rania memutuskan untuk membuat pertunjukan terakhir. Bukan tarian, bukan randai, tapi pepatah petitih hidup, sebuah pertunjukan kata yang mengungkap sejarah kelam adat Minang. Namun sebelum pertunjukan dimulai, Pak Gindo memperingatkan, kata bisa menyembuhkan, tapi kata juga bisa membunuh. Pastikan kau tahu mana yang kau ucapkan. Langit padang panjang malam itu seperti kain hitam yang robek. Petir menyambar tanpa suara dan angin berputar di halaman rumah gadang milik keluarga Raina. Di dalam, panggung kecil telah disiapkan. Bukan panggung biasa, tapi lingkaran dari tikar pandan. Di tengahnya, berdiri pisau surut, pisau adat yang hanya digunakan dalam pengakuan penghulu. Rania berdiri di tengah lingkaran, mengenakan baju kurung basiba dan tekulak tanduda. Bukan sebagai penari, tapi sebagai penyampai kata. Di sekelilingnya pada tetua adat dan anak-anak muda kampung, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya skeptis duduk diam. Mereka tahu malam ini bukan pertunjukan, ini adalah pengadilan adat. Rania membuka pertunjukan dengan satu kalimat. Nan Marajo indak mati, nan mati indak Marajo. Suara talempong pelan mengiringi. Ia mulai menyampaikan kisah Nan Marajo, penghulu yang dibunuh karena menolak menjual tanah ulayat. Ia mengungkap bagaimana pepatah petitih digunakan untuk membungkam sejarah. Bagaimana adat bisa menjadi alat pelindung sekaligus penjara. Tiba-tiba, pisau surut di tengah lingkaran terangkat sendiri. Bayangan Nan Marajo melangkah maju dan berkata, kini aku diakui, tapi siapa yang akan menggantikan aku? Pak Gindo berdiri, membawa ulus adat dan meletakkannya di bahu Rania. Ia berkata, kami tak bisa menghapus masa lalu, tapi kami bisa menanggungnya. Rania diminta untuk menjadi penyambung kata gelar adat yang tak resmi, tapi sakral. Ia akan menjadi penjaga pepatah, tapi bukan sebagai penghulu, tapi sebagai pengingat. Roh Nan Marajo tersenyum, lalu perlahan menghilang ke dalam pisau surut yang kemudian patah menjadi 2. Rumah gadang bergetar, lalu tenang, hujan berhenti, udara menjadi hangat.
Beberapa bulan kemudian, Rania mendirikan Sanggar Petatah, tempat anak-anak muda belajar silek, randai, dan petatah petitih. Tapi di dinding sanggar tergantung suatu kalimat yang tak perlu diucapkan, hanya dibaca, nan sabana indak tampak, nan tampak indak sabana. Dan setiap kali ada yang mencoba menari silet tanpa izin, angin dingin berembus dan kain songket di sudut ruangan bergerak sendiri. Di Padang Panjang, kata bukan hanya sekedar ucapan, ia adalah pusaka, luka, dan jalan pulang. Rania telah membuka pintu yang seharusnya tertutup dan menutupnya dengan pengakuan. Cerita ini bukan hanya tentang roh dan kutukan. Ini tentang bagaimana budaya bisa hidup kembali lewat keberanian untuk mendengar dan menghormati. Kalau kamu tersentuh oleh kisah ini atau ingin lihat lebih banyak cerita horor budaya yang mengunggah, jangan lupa like video ini, komen pendapatmu tentang adat dan misteri, dan subscribe agar kamu jadi bagian dari perjalanan kami berikutnya. Aktifkan loncengnya karena siapa tahu kata berikutnya datang dari kampungmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tapi ingat, nan sabana indak tampak, nan tampak indak sabana.